Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala 'alainal Qur'anal Karima la raiba fihi hudan lil muttaqin. Walladzi arsala rasulahu habibana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. حبيبنا ونبينا محمد أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فعلمنا علوما نافعة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد. حضرة الكرماء والفضلاء, para alim ulama, para asatidah, para muallimin, para mudarrisin, segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Mubarak, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para jamaah majelis taklim duha Masjid Al-Mubarak, seluruhnya yang hadir, insyaallah kita semua pagi hari ini di tempat yang mulia ini, kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah dengan rahmat nikmatnya, hidayah, inayahnya, segala anugerahnya Allah memberikannya kepada kita, Allah anugerahkan kepada kita. Pagi hari ini istiqamah, mudawamah kita dapat kita mengamalkannya. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah masih menggerakkan hati kita, pikiran kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang tinggi kecenderungannya terhadap kebaikan, kesalehan, ibadah-ibadah. Sampai-sampai kita mengalahkan kepentingan yang lain. Padahal kalau mau jujur, jam-jam segini ini banyak sekali kepentingan, Pak, ya. Di rumah itu banyak sekali kepentingan. Tapi ternyata kepentingan yang lain itu kita meletakkannya terlebih dahulu, lebih mementingkan hadir di majelis ini, Masya Allah. Itu adalah anugerah besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai daripada keberkahannya, rahmatnya bersama para malaikat dan pahala-pahala besar, 1000 rakaat salat sunnah dan seterusnya dan seterusnya. Belum lagi kita saling memberi ilmu, kita saling menasihati, saling berpesan satu sama lainnya, saling wasiat, tentu dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Oleh karena itu, insya Allah kita adalah orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak, saudara sekalian, rahimakumullah, kajian kita pagi hari ini kembali barangkali kepada inti kajian kita dahulu, yakni membahas sebagian hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ilmu fikih, ya, kitab dengan kitab
Mukhtasar Syarhul Muhadzab, di mana kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kepada Allah jika kita berpikir sekali lagi, dan kita sangat berterima kasih kepada baginda Rasul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliaulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sebab beliaulah kita menjadi manusia yang benar-benar manusia yang sebenarnya. Karena ada manusia tetapi bukan manusia seutuhnya. Ada manusia tetapi dia bukan manusia. Tidak demikian dengan kita. Kita di manusia, kita manusia yang dimanusiakan yang sebenarnya oleh baginda Rasul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita bisa mengerti, memahami, dan bisa membedakan yang seharusnya dibedakan. Kita mengerti baik buruk, ya. Kita mengerti benar dan salah, ya. Kita memahami mana yang harus dilakukan dan yang ditinggalkan. Kalau kita berpikir sekali lagi, hadirin bapak-bapak saudara sekalian, dengan apa kita harus terima kasih kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau tidak karena Nabi menyampaikan, ya, kepada kita semua, yakni ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda beliau, hadis-hadis beliau, kira-kira kita ini jadi orang apa? Umat ini menjadi umat apa? Iya. Makanya sejahat-jahatnya binatang itu tidak akan pernah menandingi jahatnya manusia yang sama atau lebih daripada jahatnya binatang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita selamat. Kita bisa membedakan hukum ini, yang mana yang wajib, yang makruh, yang sunnah, yang haram, yang mubah. Kita tahu semua. Insyaallah ya Rabbana. Maka pada kesempatan kali ini kajian kita adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melanjutkan daripada sebelumnya, masih di dalam bab taharah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, wa yukrahu an yabula fi thuqbin aw sarabin. Wa yukrahu an yabula qa'iman min ghairi udhrin. Ini pembahasannya adalah dimakruhkannya orang buang air kecil itu berdiri. Nah, penjelasannya sejauh mana ini kita sudah maklum semua. Tinggal kita mengungkap hadisnya mana dan pembahasannya seperti apa. Dilarangnya sejauh mana dan dibolehkannya seperti apa. Dimakruhkan an yabula qa'iman min ghairi udhrin, jika tidak karena udzur. Dimakruhkan kita kencing itu dalam keadaan berdiri di mana saja, bukan karena tempat terbuka atau tertutup, sama saja. Hal ini lima ruwiya an Umar radhiyallahu ta'ala annahu qala. Ini diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan, ma bultu qa'iman mundu aslamtu. Beliau pernah mengatakan, saya tidak pernah lagi kencing berdiri selama saya telah Islam. Ya, berarti kita pahami sebelum Islamnya ya kencingnya suka berdiri, Pak.
Ya wallahu alam, kalau orang sekarang itu nggak bisa dikatakan orang di rumah yang biasa kencing berdiri ini orang yang bukan orang Islam. Kayaknya nggak juga ya. Ada nggak orang Islam yang kelihatan kadang-kadang di pinggir jalan malah ya? Ya mungkin saking kebeletnya atau seperti apa itu. Ya, terbuka itu sebenarnya banyak orang lihat. Hanya saja ya bukan berarti terbuka auratnya semuanya, tidak. Wali annahu la yu'manu an yatarashshasha alaih. Sayyidina Umar pernah mengatakan, setelah saya Islam tidak lagi pernah kencing berdiri. Berarti belum Islamnya dulu yang sering. Beliau begitu betul-betul tobat dari kesalahan-kesalahannya sampai kepada yang tidak haram, apalagi yang diharamkan, tobat benar beliau. Makanya subhanallah, luar biasa derajatnya begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai pernah ya diangkat sebagai Amirul Mukminin, bahkan bagian daripada Khulafaur Rasyidin. Wali annahu la yu'manu an yatarashshasa alaih. Dan bahwasanya kita tahu orang kencing berdiri itu tidak aman terhadap jipratan-jipratan najis lebih jauh. Ya. Apalagi kencingnya ke tempat yang keras, Pak. Berdiri gimana itu jipratannya? Wah, bisa jauh itu, Pak. Ya. Wala yukrahu dzalika min uzrin. Tapi tidak dimakruhkan buang air kecil berdiri itu kalau memang udzur. Kalau udzur ada sebab, ada alasan, ada darurat. Ya, ada aja penyakit tentunya, Pak. Jadi ini bukan berarti harga mati, pokoknya orang kencing harus jongkok. Kalau bahasa hadisnya qa'idan. Qa'idan itu duduk, padahal sebenarnya bukan duduk ya kayak duduk bapak begini, bukan. Ya tapi kalau karena udzur beli udrin, enggak. Jadi boleh, Pak. Bahkan ini pernah terjadi kepada diri Nabi sendiri. Lima ruwiya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata subatata qaumin fabala qa'iman li'illatin bima'bidaihi. Oh ya, ma'bidaihi saya baca, atau ma'badaihi. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah dalam suatu riwayat mendatangi sabata qaumin, itu tempat pembuangan sampah. Itu kalau sekarang itu apa namanya? Ya pokoknya tempat pembuangan sampah ya. Ya namanya orang hidup ya, dalam selama hidupnya itu, Pak. Ya, pernah Nabi mendatangi tempat semacam itu, lewat di dekat tempat seperti itu. Nah ini riwayatnya Nabi SAW itu sudah tua, udah usia tuanya. Ya, maka fabala qa'iman, di situ Nabi kencing berdiri. Nah, jadi takutnya Bapak sekalian, taunya kita selama ini misalnya kencing berdiri itu dilarang. Nah, terus ada pembahasan, tapi Nabi pernah kencing berdiri. Nah, ini riwayatnya, Pak. Takut ada yang membahas semacam itu, ya. Ya, itu pernah. Nabi kencing berdiri itu memang pernah. Tapi li'illatin bima badai, ada problem, ada sakit, ada penyakit di kedua dengkul Nabi. Apa namanya, kalau bahasa sekarangnya itu Pak, terjadi kayak pengkeroposan tulang, apa namanya itu bahasa, ya bahasa medisnya itu popliteal ya, itu pengkeroposan tulang. Ya susah untuk jongkok. Ada nggak orang kalau dengkulnya sakit susah untuk jongkok? Ada kan?
Makanya disiapin itu tempat apa namanya toilet itu yang duduk, Pak. Karena jongkoknya nggak bisa, nekuknya itu nggak bisa ya, kayak saya tempo hari itu sebab jatuh susah ya, sholatnya duduk di kursi terus selama berapa itu 2 bulanan ya, itu karena jatuh ya, karena jatuh luka ya. Begitu untuk buang air kecil jongkok itu ya susah. Nah kalau liudrin udur itu boleh. Ada yang udurnya itu panjang. Di antaranya adalah orang yang memang kena penyakit apa namanya di belakang ini, Pak. Itu sulit untuk ditekuknya itu, Pak. Jongkok itu mah nggak bisa benar orang. Atau orang wasir, ambein aja. Itu kalau jongkok sulit orang semacam itu, Pak. Iya. Nah ini namanya liudrin. Termasuk ada udur semacam itu silakan. Ya. Jadi aslinya dilarang, tapi kalau karena udur silakan. Nah, adapun penjelasannya asy-syarh An Umar annahu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abulu qa'iman, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar itu dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah Al-Baihaqi ya. Ya, wa ana abulu qa'iman. Ya saya ditanya tentang kencing, ya saya kencing berdiri. Nah, apa kata Nabi SAW? Ya Umar, la tabul qa'imah. Hai Umar, jangan sekali-kali kau kencing berdiri. Itu awalnya, mulanya. Ya, tadinya Sayyidina Umar terbiasa dari sebelum Islamnya kencingnya berdiri. Begitu sudah Islam, ya, ketemu dengan Nabi, ya Nabi menasihati, ya Umar, la tabul qa'imah, jangan kau kencing berdiri. Nah, sejak itulah kata beliau, fama bultu ba'du qa'iman. Setelah itu seterusnya saya tidak pernah lagi kencing berdiri. Iya, dijaga betul itu nasihat Nabi SAW, langsung dilarang langsung kepada orangnya, pada Sayyidina Umar. Tapi dengan hadis ini akhirnya ulama masyhur ulama itu menghukumi makruh, ya mungkin juga ada sebagian yang menghukumi haram begitu, karena memang ini dilarangnya ini. Nah, karena larangan itu biasanya menunjukkan keharamannya. Ada beberapa hadisnya. Naha Rasulullah, Jabir bin Abdullah, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabular rajulu qa'im. Memang dilarang oleh Nabi itu buang air kecil itu berdiri. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi beliau Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, ya, man haddatsakum, siapa di antara kalian yang bercerita anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman, bahwanya Nabi itu pernah kencing berdiri. Siapa di antara kalian? Fala tusaddiquhu, kalau ada yang bercerita begitu jangan percaya. Begitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tadi Nabi yang kencing berdiri dalam keadaan darurat itu ya mungkin tidak ada Aisyah tidak melihat. Nah, itu kalau seandainya tidak ada hadis itu, kejadiannya karena Nabi uzur tadi, wah ini menjadi sama sekali ada kebolehannya, Pak. Sama dengan di dalam sholat, Nabi awalnya kalau turun sujud selalu dengkul dulu. Dari berdiri ke sujud, Nabi awalnya dengkul dulu, bukan tangan dulu. Sampai-sampai Nabi SAW
menganjurkan atau menceritakan atau melarang jangan seperti duduknya onta. Karena duduknya onta itu dulunya, depannya dulu Pak, tangannya dulu. Onta itu begitu kalau duduk, baru belakangnya. Ya. Tapi jangan seperti itu kata Nabi. Jadi bagaimana? Ya dengkulnya dulu, baru. Dan itu menjadi tertib. Berdiri, turun, dengkul dulu, baru tangan, baru dahinya, ya wajahnya. Itu kan berurut, itu enak Pak. Tapi kalau tangan dulu, dari kaki ke tangan, ke dengkul, baru ke dahinya. Ya, tetapi pun Nabi SAW pernah melakukan turunnya Nabi dari berdiri ke sujud itu tangan duluan, pernah. Tetapi ini liki barisin nih, karena masa tuanya Nabi. Ya Nabi seorang manusia biasa. Ya kalau sudah umur sekian Pak, udah umur yang macam-macam orang itu Pak. Iya, ada yang umur 70 itu masih nggak problem itu, dengkulnya nggak masalah. Ternyata ada riwayat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkena juga itu pengkeroposan tulang itu apa, makbadai. Akhirnya kencingnya Nabi pernah berdiri juga karena saking tidak bisanya jongkok, dan juga demikian turun sujudnya tangan dulu Pak. Jadi berarti kebolehan turun dari sholat, dari berdiri ke sujud tangan dulu itu kalau ada masalah. Kalau tidak ada masalah, yakni dia masih kuat, masih mampu, masih muda, mestinya dengkul dulu. Tapi sekarang ini coba lihat sebagian saudara kita, iya udah nggak pakai tua, nggak pakai muda, masih muda, tapi ternyata sujud, turun sujudnya itu seperti itu. Selalu tangan duluan, dengkulnya belakangan. Bangun juga begitu, dengkul duluan baru tangan, padahal tidak. Iya, kalau yang dilakukan Nabi sebelum Nabi bermasalah atau belum kibari sinni, sebelum masa tuanya Nabi, bangun dari sujud itu berurutan dari atas ke bawah. Kalau turunnya berurutan dari bawah ke atas. Itu Pak. Gimana kalau bangun berurutan? Ya kan yang diangkat dulu dari sujud itu wajahnya. Ya, diangkat dulu dahinya, setelah itu tangannya. Taruh di atas paha, di atas dengkulnya, baru dengkulnya diangkat sambil berdiri itu. Ini kan urutan itu namanya ya. Sekarang coba lihat ada saudara kita itu, kayak semacam satu cara itu saja sholatnya, tidak ada cara lain. Ya, bagaimana dia membahas, ya mengkajinya Pak? Enggak, coba lihat itu riwayat-riwayatnya. Ya sekalipun ya perbedaan mesti terjadi. Artinya pada akhirnya nanti dua-duanya tetap sah sholatnya gitu kan? Dua-duanya tetap sah sholatnya. Tapi kalau mau ittiba sebenarnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya begitu. Sebelum Nabi itu masa tuanya, ya begitu. Kalau sujud, turun dari berdiri ke sujud itu dengkul dulu, baru tangan, baru dahinya dengan hidungnya. Tapi kalau bangun dari sujud ke berdiri, dahinya dulu, mukanya dulu, baru tangannya, baru dengkulnya. Ya, tapi kalau bermasalah ya silakan saja. Tapi saya lihat itu banyak yang masih muda-muda Pak, rasanya wah itu belum bermasalah, itu dengkulnya, pinggangnya belum bermasalah itu. Tapi sholatnya seperti itu Pak. Ya. Nanti kalau mau sholatnya seperti itu, kalau sudah tua, udah banyak masalah, ya udah sulit, ya boleh silakan. Tua pun kalau belum ada udzur, ya jangan pakai semacam itu, dia kuat kok.